Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat setelah dia menciptakan segala sesuatunya. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ibnu Katsir menerangkan, dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada mereka para malaikat bahwa dia akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Kemudian para malaikat itu pun bertanya, mengapa Nabi Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Nabi Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan dia menjawab bahwa dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Nabi Adam alaihi salam menjadi khalifah di bumi untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikatnya agar membawa tanah liat dari bumi dan dihadapkan kepadanya untuk menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tanah yang diambil dari hamparan bumi dengan warna yang beragam, yaitu putih, merah, dan hitam. Nabi Adam diciptakan melalui 4 tahapan sebelum akhirnya ada di fase penghembusan ruh. Fase yang pertama ialah fase turab atau tanah yang belum bercampur dengan air. Fase kedua ialah fase tin atau tanah yang bercampur air. Fase ini dilakukan dengan mencampur tanah dengan air. Ini dilakukan karena air adalah syarat bagi semua makhluk untuk hidup. Fase ketiga ialah hama masnun. Fase ini terjadi setelah fase kedua berlangsung lama sehingga menjadi lumpur hitam yang berbau dan berubah bentuk. Tahapan ketiga dikenal dengan istilah fase lumpur hitam atau hama masnun. Fase ini disebutkan 3 kali dalam surah Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Pada ayat 26 berbunyi, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Fase keempat disebut fase syalsyal kal-fakhar. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Lumpur hitam atau hama' masnun seperti pada fase ketiga, lalu diberi bentuk sebagaimana manusia dalam keadaan berlubang atau kosong. Bentuk manusia yang diciptakan Allah adalah bentuk yang terbaik dari hewan-hewan yang ada. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Setelah melewati 4 tahapan di atas, fase selanjutnya ialah penghembusan ruh. Wujud Nabi Adam yang belum diberi ruh kemudian didiamkan tergeletak selama 40 malam. Iblis selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki.
Maka tubuh Nabi Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Saat tiba waktunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat berikut, "Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya." Surat Al-Syad ayat 72. Ketika Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam yang dimulai dari kepala, secara tiba-tiba beliau pun bersin. Lantas, malaikat mengucapkan Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Nabi Adam pun turut mengucapkan Alhamdulillah. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, "Setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, hingga ketika ruh itu sampai di kepalanya, Adam pun bersin dan mengucapkan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Allah Tabaraka wa Ta'ala pun menjawab, "Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Lalu, saat ruh Nabi Adam mulai masuk ke matanya, beliau melihat buah-buahan yang ada di surga. Setelah ruh tiba di perutnya, mulailah Nabi Adam lapar dan berkeinginan untuk makan. Bahkan, sebelum ruh tiba di kaki Nabi Adam, ia sudah meloncat lebih dulu karena ingin mendekati buah-buahan di surga. Oleh sebab itu, Allah pun berfirman, yang artinya, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak nanti akan kuperlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka, janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Quran Surat Al-Anbiya ayat 37. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan tabiat manusia yang memiliki sifat tergesa-gesa. Setelah ruh selesai ditiupkan ke tubuh Nabi Adam, akhirnya terbentuklah wujud Nabi Adam yang sempurna sebagai manusia. Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, Allah memerintahkan kepada para malaikat yang saat itu sedang bersama dengan iblis, bukan kepada semua malaikat yang ada di langit, sujudlah kepada Adam. Semua malaikat itu pun sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Dia tidak mau sujud dan menyombongkan diri. Dia pun mengatakan, "Saya tidak akan sujud kepadanya. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih tua dan lebih kuat. Engkau telah menciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah." Iblis memandang bahwa api lebih kuat daripada tanah. Dan dari situlah awal mula permusuhan iblis terhadap Bani Adam. Lalu kemudian, Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Nabi Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmatnya menunjuk Nabi Adam sebagai penguasa bumi. Maka, diajarkanlah kepada Nabi Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian, diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat, seraya berkata, "Cobalah sebutkan bagiku semua benda-benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti daripada Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, "Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Nabi Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat. Dan setelah diberitahukan oleh Nabi Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, "Bukankah aku telah katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Kemudian Nabi Adam alaihissalam menetap dan hidup di surga dalam beberapa waktu. Hingga suatu ketika, Nabi Adam alaihissalam merasa bosan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Keduanya diizinkan untuk tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon larangan. Itulah tadi kisah awal mula terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tidak lupa untuk nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya di channel ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.